Selamat pagi, salam sejahtera. Kami dari SS Resik, yaitu Revolusi Efisiensi Sanitasi Inventory Kinclong, akan mempresentasikan inovasi kami saat ini. Ya. Keselamatan di tempat kerja adalah prioritas utama kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Jika karyawan merasa aman di tempat kerja, mereka akan merasa lebih baik dan berkinerja dengan lebih baik. Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan dapat menyebabkan cedera serius, bahkan kematian. Dan ini tidak hanya berdampak pada karyawan maupun perusahaan, juga tetapi keluarga mereka. Terkadang kecelakaan di tempat kerja bisa terjadi karena hal sepele seperti tersandung, terpleset, ataupun tersekat listrik. Hal sepele ini tentu saja dapat berakibat fatal dan menimbulkan cedera serius. Apabila tidak diperhatikan dengan serius dan kita antisipasi, untuk itu perlu perhatian khusus dan pencatatan serta analisis setiap potensi yang dapat menjadi risiko keselamatan tempat kerja, salah satunya dengan 5S atau 5R. 5S atau 5R adalah kegiatan sistem manajemen kualitas yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keselamatan di tempat kerja. 5S atau 5R adalah singkatan dari 5 bahasa Jepang yang dimulai dengan kata huruf S atau R, yaitu seri, yaitu ringkas, seito itu rapi, seiso itu resik, seiketsu itu rawat, shitsuke itu rajin. Nah, di penerapan 5S 5R ini, selain meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerjaan, juga dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dikarenakan dengan penerapan 5S dan 5R, tempat kerja akan lebih bersih dan lebih teratur, sehingga mengurangi risiko kecelakaan dan cedera kerja. Namun untuk mencapai dampak positif yang diinginkan, penerapan 5S atau 5R harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Selain itu perlu adanya dukungan dari seluruh pihak di tempat kerja, mulai dari manajemen hingga karyawan, agar program 5S dan 5R ini dapat berhasil memberikan manfaat yang maksimal. Nah, kami dari PSDMO, di PSDMO itu di Gedung Diklat ada gudang yang namanya gudang alat pelindung diri. Di sana untuk menyimpan fasilitas pendukung tempat kerja seperti helm, sepatu safety, kacamata safety. Saat kami pertama kali ke sana, terdapat beberapa situasi yang tidak 5R atau 5S tersebut. Nah, untuk sebelum mulai, saya perkenalkan dulu anggota tim kami. Yang pertama adalah Pak Nur Khalid sebagai fasilitator kami. Ada saya sendiri Martonius sebagai ketua gugus, ada Muhammad Rizky Naufal sebagai anggota. Tujuannya ini, kegiatan ini salah satunya memperbaiki ketersediaan APD, memperbaiki aksesibilitas APD, meningkatkan efisiensi dalam proses pengolahan dan penyimpanan APD, memastikan keamanan dan kualitas APD 5S dan 5R di lingkungan kerja. Nah, sasarannya ketersediaan APD 100% aman, layak, dan siap digunakan. Kemudian aksesibilitas APD pada saat dibutuhkan, tersedia database APD untuk efisiensi proses pengolahan dan penyimpanan APD. Nah, di rencana pertama kita planning, yaitu kita membuat rencana pertemuan, yaitu di minggu kelima bulan April langsung realisasinya. Nah, ini adalah step-step kegiatan kita. Dari tanggal 24 April kami membuat laporan dengan beberapa hadirnya anggota. 24 April juga kita menemukan masalah, kita foto dengan HP, kita buat laporannya. Tanggal 25 kita perbarui laporannya. Tanggal 25 sampai tanggal 28 April kita mau implementasi 5R atau 5S. Setelah itu tanggal 2 Mei kita melakukan penilaian. Tanggal 3 Mei kita melakukan evaluasi. 4 Mei sampai 5 Mei kita membuat standarisasi dan peraturan. Tanggal 6 Mei kami mengevaluasi kembali. Setelah kita audit, kita buat diagram fishbone
kita menemukan berantaknya gudang penyimpan APD. Dari kita ternyata karyawan terburu-buru mencari APD, karyawan tidak tahu ukuran sepatu dan helm, karyawan asal mengembalikan APD, ruang gudang penyimpanan APD yang terbatas, kurang evaluasi inspeksi penyimpanan APD, kurang pendapatan APD yang layak dan rusak, rak sepatu terbatas, rak helm terbatas, rak tidak sedia stable ukuran sepatu. Ini adalah temuan masalah kita. Pada awalnya itu barang-barang diletakkan berantakan pada sudut ruangan. APD juga tidak teratur diletakkan sehingga menyulitkan pencarian APD. APD yang rusak seperti helm dan sepatu, ada yang tidak pasangannya masih ada dalam gudang. Terus banyak barang selain APD di dalam gudang. Banyak juga sepatu APD tidak tempatkan pada tempatnya. Berikut fotonya. Foto 1 itu kondisi berantakan. Foto 2 ini kita lihat lebih dekat lagi, itu kardus, tempat sepatu yang tidak di rak masih di situ. Terus di foto 3 itu sepatu-sepatu tidak di rak, asal ditaruh di pojokan. Di foto keempat tuh selain sepatu ada juga helm rusak. Foto kelima itu foto yang lebih berantakan. Foto keenam itu sepatu sudah tidak ada pada tempatnya, terus juga tidak ada pasangannya sehingga tidak bisa dapat digunakan juga. Barang selain di APD ada di gudang, yaitu seperti plastik pembungkus sepatu. Kemarin juga kami menemukan seperti pipa-pipa. Terus di rak sepatu itu sepatunya banyak yang tidak berpasangan dan posisinya terbalik. Terus ada juga sepatu ukuran sekian diletakkan di rak sekian. Seperti di foto 9 itu sebenarnya ukuran 39 ditaruh di rak 41, itu kan salah. Di nomor 10 itu juga berantakan, di mana helm dan sepatu itu tergabung dalam satu tempat. Harusnya helm itu digantung dan sepatu itu di rak. Untuk setelah kita menemukan masalahnya, kita merencanakan perbaikan, yaitu yang pertama merapikan gudang-gudang yang berantakan, 2 memilah APD, 3 kita merapikan dan menyusun sepatu APD sesuai pasangannya, 4 memisahkan barang yang diperlukan dari yang tidak diperlukan di tempat kerja, mengatur barang yang diperlukan agar mudah diakses dan terorganisir, membersihkan tempat kerja, peralatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, menetapkan standar, memastikan pengaturan pembersihan dilakukan secara konsisten. Itu adalah 7 rencana perbaikan kita. Ini adalah foto-foto implementasi. Kita memisahkan barang yang diperlukan dari hal yang tidak diperlukan. Di foto di tengah itu kami menyusun barang-barang yang masih diperlukan. Sepatu ukuran sekian di rak sekian. Terus yang terbalik, yang tidak ada pasangannya kita tentukan pasangannya. Yang tidak diperlukan kami simpan dalam kardus di luar gudang. Rencana diamankan nanti, di scrap mungkin bisa, tapi tergantung keputusan berikutnya. Kami pisahkan juga mana helm rusak, mana sepatu rusak. Ini adalah foto kegiatan. Pertama kami memisahkan sepatu yang rusak keluar gudang dulu. Lalu kami mencatat APD apa saja yang layak, yang rusak, yang tidak ada pasangannya, terus juga tidak layak pakai. Foto ketiga ini kegiatannya kita melakukan. Foto keempat, selain APD kita juga keluarkan barang-barang yang bukan APD seperti bungkus-bungkus dan lain-lain. Hasil kegiatan itu helm safety orange PKL rusak sebanyak 12 helm, 14 helm tidak ada karet. Jadi ada 26.
Sepatu safety rusak sebanyak 38 pasang, 24 safety tidak ada pasangan. Itu berarti 62 sepatu yang tidak dapat digunakan. Berikut kita melakukan langkah set in order seton, itu mengatur barang yang diperlukan agar mudah diakses dan terorganisir. Yang pertama, kita meletakkan sepatu sesuai ukuran dan pasangannya. Kita juga memberikan label setiap rak sepatu yang sebelumnya tidak ada labelnya, agar lebih mudah karyawan nanti pada saat pengambilan APD. Di step sesok, kita membersihkan tempat kerja, peralatan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Kami menyapu, ngepel lantai, membuang karet-karet sepatu yang terpisah-pisah. Kita juga menyapu. Baru kita step selanjutnya kita membuat standar. Standar itu pembersihan harus dilakukan 1 hari setelah pengambilan dan minimal 1 hari setelah pengembalian. Jadi setiap ada yang mengambil atau mengembalikan, kami akan melakukan kegiatan pembersihan di luar jadwal bersih rutin gitu. Jadi kita tambahin kegiatan pembersihan lagi. Terus kita membuat labeling dan identifikasi APD, sehingga APD itu aturan tempat dan lokasinya benar. Kita juga membuat poster-poster, tempelan-tempelan gambar tentang bagaimana aturan pengambilan dan pengembalian sepatu, dan juga tabel ukuran sepatu agar lebih cepat mengambil dan mengembalikan sepatu, agar tidak mencoba-coba dulu, sehingga jadi tahu ukuran sepatunya, langsung ambil sepatunya. Ini dilakukan tanggal 25 April sampai 28 April dan juga pada tanggal 2 Mei. Tanggal itu kita juga membuat Google Sheet untuk memantau stok APD, terkhususnya sepatu safety. Seperti gambar yang di bawah itu yang gambar Excel, Google Sheet. Kami membuat stok sepatu dari tanggal keberapa sampai tanggal keberapa, awalnya berapa, sisanya berapa, terus tanggal tersebut ada pengembalian atau pengambilan berapa dan berapa itu ada. Di step sustain atau Shitsuke, kita membersihkan ruangan seperti awal tadi peraturan. Terus juga kita menyajikan sepatu dan helm pada tempatnya hari setelahnya. Terus juga kita melaporkan kondisi yang tidak mendukung untuk kegiatan pengambilan dan pengembalian melalui lap prima, seperti lampunya rusak, terus ada yang patah, pengait helm, terus juga pintu keluar masuknya juga nggak bisa, terus terdapat parit belum ada greetingnya untuk memasuki gudang, itu kita buat lap prima. Terus kami juga melakukan penggantian APD rusak dengan yang baru jika tidak cukup. Dari Excel Google Sheet itu kita bisa memantau stok yang sisa berapa, sehingga apabila tidak cukup kita akan menambah stok APD yang bagus. Nah, yang terakhir adalah APD yang rusak itu kita scrap. Oke, implementasi step by stepnya. Setelah implementasi 5R atau 5S dilakukan dengan baik di gudang penyimpanan pelindung diri, dapat hasil sebagai berikut. APD tersedia dengan layak dan mudah diakses pada pengambilan untuk digunakan. Itu quality. Pekerjaan pengambilan dan pengembalian lebih cepat dari awal, maksimal 4 orang. Ruangan menjadi 7 orang. Jadi karena sampah-sampah itu, barang-barang yang tidak diperlukan itu di gudang itu banyak,
gudang itu jadi sempit. Awalnya cuma 4 orang yang bisa masuk untuk mencari sepatu. Nah, sekarang sudah bisa sampai 7 orang. Nah, APD yang rusak dan tidak layak sudah terdata. Kami juga menganalisis bahwa perlunya hand sanitizer, sehingga setelah kegiatan pengembalian dan pengambilan, orang juga dapat membersihkan tangannya dengan hand sanitizer. Terus juga ruangan terasa lebih luas daripada sebelumnya karena APD yang mengganggu leluasa kegiatan pengambilan dan kembalian sudah di-sort. Ruangan lebih bersih karena kegiatan sign atau seesaw. Kita juga menemukan hasilnya itu perlu bak dengan penutup untuk penyimpanan APD yang rusak sebelum di-scrap, karena sebelumnya kami menyimpannya di kardus itu terbuka, kemungkinan bisa tikus tinggal atau binatang-binatang lainnya. Terus juga bisa hujan masuk mengganggu kelembapan sehingga bikin kotor juga apabila tercecer ke lantai. Terus juga kita akan menambahkan gudang APD, tulisan gudang APD, agar peminjam dan pengembali itu dapat menemukan tempat gudang APD tanpa harus kita mengarahkan berulang-ulang kali. Kita juga melakukan survei di Google Form terhadap peserta PKL dan magang, yaitu kita dapat memasukkan bahwa gudang itu kecil dan sempit. Mungkin kita akan membuat rencana membuat gudang yang lebih besar lagi, tapi tergantung keputusan atasan. Ini berikutnya ada juga masukan pas saat pengambilan tuh awalnya orangnya dikit-dikit aja, 1 atau 3, karena ruangan APD yang kecil. Ini sebelum ini survei di submit sebelum kita melakukan 5R. Sekarang lebih bersih dan lebih luas sehingga bisa sampai 7 orang saat proses pengambilan bersamaan. Dan survei berikutnya, ini ada yang berpendapat memberikan survei bahwa ukuran 41 dan 43 itu banyak dipakai. Tapi menurut data kami 41 dan 43 itu tersedia, tercukupi, walaupun bukan stok paling banyak dari ukuran lainnya, tapi selama ini tercukupi. Yang jarang itu yang stoknya sedikit 44 sampai 46, namun yang menggunakannya pun juga sedikit, jadi kami tidak menyetok banyak-banyak untuk menghindari penuhnya gudang. Nah, ini adalah hasil-hasil implementasi. Di foto 11 sepatu tertata rapi di rak sepatu, foto 12 sepatu tertata rapi di rak sepatu juga dari sudut lain. Nah, foto 13 yang awalnya banyak kardus-kardus, sepatu rusak, itu sudah kami pindahkan dan kita bersihkan lantainya, jadi gudang itu lebih luas. Di foto 14 sudah terbukti bahwa tidak ada lagi sepatu-sepatu rusak. Di foto 15 yang awalnya sepatu di lantai itu banyak, kita sekarang sudah tidak ada. Di sudut lantai juga tidak ada di foto 16. Nah, di foto 17 itu adalah kumpulan helm dan sepatu safety yang rusak dan tidak layak pakai, ditempatkan di luar gudang di area tidak terkena hujan. Nah, foto 18 itu adalah kegiatan kita saat memindahkan sepatu dan helm rusak. Berikut adalah standarisasi. Standarisasi untuk penyimpanan, standarisasi untuk pemeriksaan dan pemeliharaan. Peraturannya kita juga membuat peraturan kebersihan dan kesehatan, dan juga standarisasi untuk pelatihan dan sertifikasi karyawan. Setelah itu kita tetap mengevaluasi kembali. Kita juga memeriksa kembali kepatuhan, mengukur hasil setelah perbaikan, membandingkan hasil dengan tujuan awal, mengevaluasi perbaikan yang telah dilakukan, dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Sekian presentasi SS
kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.